Saya pernah bertemu dengan orang, dia tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, hanya Yehova yang adalah Allah, dan dia mengatakan, kami sebetulnya hanya ingin kembali kepada firman Tuhan kok. Ya, karena di dalam Alkitab tidak ada kata mengenai Tritunggal. Menjadi pertanyaan kita itu, Yesus itu sungguh-sungguh menjadi manusia atau pura-pura? Social Trinity ya begitu, di mana Allah Tritunggal dipakai di dalam politik, ekonomi, ekologi dan sebagainya, sudah terlalu berlebihan atau bagaimana? Selamat datang di Focus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian, menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Focus Reform 21. Bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional. Charles Spurgeon pernah bilang bahwa bagian yang paling indah, paling manis dalam suatu liturgi adalah ketika jemaat berkata, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Inilah persembahan yang paling indah dan menarik hati kita kepada Allah Tritunggal. Spurgeon juga bilang bahwa perlu Allah Tritunggal untuk melahirkan orang Kristen. Perlu Allah Tritunggal untuk merampungkan orang Kristen. Tapi, doktrin Allah Tritunggal sangat sulit dimengerti. Bapak gereja, reformator, sampai teolog masa kini telah bergulat dan menuangkan begitu banyak tinta menulis tentang Allah Tritunggal. Program Fokus telah memakai 2 episode untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Tapi masih banyak pertanyaan yang dimiliki oleh para pendengar di dalam topik Allah Tritunggal. Baik Pak Henry, ini ada pertanyaan dari David Christian dari Sidoarjo. Saya mengikuti khotbah seri Fokus dalam pembahasan Tritunggal. Apakah pemahaman yang tidak sesuai Tritunggal yang alkitabiah dalam iman Kristen dapat mempengaruhi keselamatan seseorang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Pak? Sebagai sebuah prinsip ya. Jadi jika seseorang itu sungguh-sungguh sudah bertobat, ya dia sudah menyadari dosa-dosanya dan dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ketidakakuratan ya berkenaan dengan hal-hal doktrinal tentunya tidak akan kemudian mempengaruhi di dalam pengertian membatalkan keselamatannya. Ya, jadi saya rasa kita bisa setuju, tidak akan kemudian orang yang bersangkutan ketika dia bertemu dengan Tuhan ditanya misalnya gitu, kenapa kamu kok baptisannya selam dan bukannya itu percik, atau mengapa kamu baptisannya percik dan bukan selam, atau mengapa kamu kok premil, amil, posmil dan seterusnya. Gitu ya. Termasuk juga tidak akan ditanya kenapa pemahamanmu mengenai Tritunggal itu kok dalam aspek ini atau aspek itu kurang tepat. Begitu ya. Jadi jikalau seseorang sudah benar-benar bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya termasuk juga sebetulnya di dalam kekurang tepatan dia di dalam pengertian akan doktrinal, itu juga merupakan hal yang tercakup ya di dalam karya penebusan Kristus. Nah, tetapi gini, mungkin pertanyaan yang lebih perlu untuk kita pikirkan ya, bisakah seseorang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekaligus menyangkali dia sebagai Tuhan? Karena bagaimanapun pada waktu kita berbicara mengenai Tritunggal, gitu ya, itu akan berkenaan juga dengan ketuhanan Yesus. Nah, sehingga di dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ini ya, kita perlu juga membedakan ya, kekurang tepatannya itu sampai di mana. Ya, karena memang seperti tadi yang sudah dikatakan juga oleh Vikaris Kias ya, pada waktu di awal Tritunggal itu adalah doktrin yang sangat penting, sekaligus juga doktrin yang sangat sulit begitu ya. Jadi bisa jadi misalnya ada orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia mungkin belum bisa untuk memahami bagaimana sih relasi antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, sehingga seringkali saya percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh itu sudah percaya Tuhan Yesus, menjelaskan mengenai Tritunggal itu misalnya di rumah itu adalah ayah, ya di dalam mobil dia berkendara, dia menjadi driver, sampai di perusahaan dia menjadi seorang manajer. Wah, itu adalah Allah Tritunggal. Kita melihat di dalam Fokus Tritunggal itu bukan analogi yang tepat. Ya, tapi apakah kalau begitu dia kehilangan keselamatan? Ya tidak sih. Begitu ya. Jadi dia sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia perlu tahapan untuk mengerti lebih lanjut. Ya, sehingga seringkali pada waktu saya menemukan orang seperti ini, kita mungkin boleh menolong dia lebih memahami ya. Kalau misalnya engkau berpikir seperti itu, bagaimana menjelaskan mengenai peristiwa baptisan Tuhan Yesus misalnya.
ya di mana Yesus dibaptis di sana, ada suara dari surga di mana itu suara Allah Bapa dan kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi bagaimana kalau seperti itu sesuai dengan analogi yang tadi dipakai? Ya, dan yang seringkali saya temukan adalah ketika seseorang itu diberi pertanyaan seperti ini, oh iya ya, dia baru sadar bahwa ternyata pemahaman dia mengenai Tritunggal itu kurang tepat. Nah, di sini yang kita dorong dia untuk mengerti secara lebih tepat lagi. Gitu ya. Tetapi berbeda dengan misalnya ya, ketidaktepatan dalam pengertian orang yang sungguh-sungguh, ya saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Jadi ada sebagian orang yang mereka mengaku diri sebagai orang Kristen begitu ya, tapi mereka mengatakan Yesus itu Allah tetapi A-nya itu A kecil. Ya, dia Tuhan tetapi T-nya itu T kecil. Ya, dalam pengertian mereka percaya Yesus itu pencipta, tapi mereka percaya Yesus adalah pencipta yang diciptakan. Nah, ketika seseorang mempunyai pengertian seperti ini ya, ini jauh lebih serius daripada hal yang tadi itu. Ya, karena berarti tadi yang tadi saya maksudkan ya, bagaimana engkau bisa percaya Yesus itu sebagai Tuhan, sekaligus engkau menyangkali dia adalah Tuhan. Dan di sini kita perlu menyadari ya, pada waktu kita berbicara mengenai ketuhanan Kristus, ya maka kita tidak bisa dengan gampang mengatakan, aduh itu kan beda kecil lah. Bahkan secara huruf juga sama, Tuhan dan Tuhan, bedanya yang satu T besar, ya yang satu itu T kecil, gitu aja kok repot. Gitu. Nah, dalam hal ini apa yang berulang kali juga ditegaskan oleh Pendeta Stephen Tong ya, hal yang mutlak kita jangan tidak mutlakkan, hal yang tidak mutlak kita jangan mutlakkan. Nah, berkenaan dengan kristologi dan berkenaan dengan Tritunggal, ini kita perlu serius ini. Ya, karena ibaratnya ya seperti roda kendaraan, ketika asnya itu tidak persis di tengah, mobil itu mau secanggih apapun, mau semahal apapun, tidak bisa jalan loh. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan, aduh cuma beda sedikit kok. Gitu ya. Ya bedanya di mana ini? Ya, sehingga seseorang yang tidak percaya Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan, bagaimana dia bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, ini sesuatu hal yang perlu untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh itu. Ya, karena seperti yang kita bahas juga ya pada waktu berbicara di salah satu fokus mengenai keselamatan, ya adil nggak ya? Satu orang itu mati satu kali, ya menyelamatkan sedemikian banyak orang yang berdosa. Adil atau tidak? Itu sangat tergantung. Ya, kalau anak saya menghilangkan 1000 mutiara-mutiaraan, kemudian saya ganti kepada Pak Kias 1 mutiara yang asli, wah ya itu lebih dari adil ya, itu murah hati. Ya, sehingga kenapa ya Kristus itu darahnya bisa sedemikian berharga, sehingga satu korban di atas kayu salib itu bisa menebus dosa daripada sedemikian banyak orang yang berdosa, karena itu darah dari anak domba Allah yang mahal. Di sini kita melihat ya, kenapa kok tidak mungkin saya menebus dosa daripada Vikaris Kias, demikian pula sebaliknya, ya karena saya juga berdosa. Bagaimana orang berhutang bisa menebus hutangnya orang lain? Tapi kenapa kok kemudian Tuhan tidak sekedar mengutus malaikat yang tidak berdosa? Gitu ya, karena meskipun malaikat itu tidak berdosa, dia juga ciptaan. Gitu ya, sehingga kualitas daripada korbannya itu tidak bisa. Ya, sehingga sama seperti dalam perjanjian lama ya, di mana umat Israel mengkorbankan itu domba, gitu ya. Alkitab mengatakan itu hanya awal, karena sebetulnya itu tidak cukup. Karena tidak bisa darah domba itu menggantikan darah manusia. Ya, sehingga kenapa hari ini orang Kristen percaya dengan penebusan Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan? Ya karena kita percaya Kristus itu bukan ciptaan. Ya, dia adalah Allah yang sejati, yang menjadi manusia yang sejati, ya kemudian mati menebus dosa setiap kita, ya sehingga lebih daripada satu permata itu bisa menggantikan sedemikian banyak permata-permataan, demikian juga korban Kristus bisa secara adil, ya menebus dosa sebanyak apapun orang yang berdosa. Gitu ya, sehingga di sini kita perlu membedakan ya ketidaktepatannya itu seperti apa. Ya meskipun sebetulnya kalau saya boleh mengatakan ya, kenapa juga kita membuat program fokus, yang lebih penting sebetulnya itu adalah seperti dikatakan di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ya, ayatnya yang ke-10 ya, dikatakan apa? Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, sehingga di satu sisi sampai kita bertemu dengan Tuhan pun ya, kita pasti tidak akan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan secara sempurna. Tapi merupakan tanggung jawab kita gitu ya, untuk kita mau belajar lebih dan lebih mengerti
Ya, sehingga selain daripada supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada orang yang bertanya, apalagi Tritunggal ya, ini yang bertanya banyak ini begitu ya. Ya, selain kita bisa mempertanggungjawabkannya, tetapi juga itu akan membuat panggilan dan keselamatan kita itu menjadi semakin teguh. Iya. Tadi berarti ada kekurangpahaman yang bersifat wajar begitu? Atau ada derajat kekurang pahaman. Kurang akurat. Kekurang akuratan. Ada yang lebih serius. Ada yang lebih serius. Tokoh yang terkenal itu yang melawan, itu yang berbeda dengan ortodoksi itu kan Arius. Mungkin Pak Henry ceritakan siapa itu Arius, lalu pertanyaan saya, Arius selamat nggak Pak? Ya, oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Ya, Arius perdebatannya memang lebih kepada berkenaan dengan kristologinya ya. Betulkah Yesus itu sepenuhnya adalah Allah begitu? Nah, di dalam hal ini ya saya melihat kita perlu juga membuat perbedaan ya antara hari ini ya di mana kebenaran itu sudah lebih matang diungkapkan ketimbang pada waktu pada zaman bapak-bapak gereja. Dalam satu pengertian ya, meskipun kalau mau dikatakan secara kekurang tepatan daripada Arius itu very serious, ya tapi kita perlu menyadari bahwa di masa-masa awal itu memang ada satu pergumulan untuk benar-benar merumuskan ya, khususnya berkenaan dengan Tritunggal, begitu ya, yang betul-betul itu Alkitab ajarkan itu seperti apa. Ya, sehingga meskipun secara kekurang tepatan daripada Arius itu sama seriusnya dengan hari ini yang kita sebut sebagai pengikut-pengikut beliau, begitu ya. Tapi di sisi yang lain, kekurang tepatan Arius bisa dikatakan tidak seserius seperti pengikutnya. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu tahap awal. Di tahap awal di mana perlu pergumulan lebih bahwa Alkitab ini mengatakan begini. Alkitab lain mengatakan seperti itu. Ya bagaimana ya kita bisa mengerti keseluruhan Alkitab secara paling konsisten? Itu masih tahap pembentukan. Gitu ya, sehingga di masa pembentukan ketika ada kekurang tepatan itu ya lebih bisa dipahami daripada sekarang. Ya setelah kekristenan itu hampir 2000 tahun begitu ya, dan kebenaran-kebenaran Alkitab sudah dipaparkan dengan jauh lebih jelas ya ketimbang pada masa bapak-bapak gereja seperti itu. Ya sehingga kalau ditanyakan kepada saya gitu ya, apakah nanti Arius akan diselamatkan? Yang saya bisa katakan pada saat ini ya, saya tidak berani memastikan bahwa nanti di surga saya tidak bertemu dengan dia. Gitu ya. Ya karena tadi kita melihat ini masih tahap yang masih awal pada waktu itu ya, di mana memang banyak hal yang perlu waktu untuk kemudian dibuat secara lebih jelas begitu. Tapi sekaligus di sini kalau saya boleh sedikit menambahkan ya, saya pernah bertemu dengan orang seperti tadi itu yang dia tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Ya, jadi menurut dia itu hanya satu pribadi Allah yang adalah Allah, begitu, hanya Yehova yang adalah Allah, dan dia mengatakan kami sebetulnya hanya ingin kembali kepada firman Tuhan kok. Ya karena di dalam Alkitab memang tidak ada kata mengenai Tritunggal, begitu ya. Tapi justru di sini ya kalau saya boleh mengajak kita berpikir bersama-sama ya, meskipun memang Tritunggal secara kata ya tidak muncul di dalam Alkitab, ya tetapi ya kalau doktrin Tritunggal itu bukan berasal dari Alkitab, mau berasal dari mana? Karena merupakan suatu realita ya, selain daripada iman Kristen, sejauh yang saya tahu tidak ada agama lain, begitu ya, tidak ada keyakinan lain apapun ya yang mengajarkan mengenai Tritunggal. Dan juga kalau kita melihat secara kesulitnya doktrin Tritunggal itu sendiri, ya siapa ya yang mau membawa diri ke dalam pencobaan? Begitu ya, menegaskan mengenai Tritunggal kalau bukan dia sungguh-sungguh melihat bahwa di dalam Alkitab ini mengajarkan mengenai Tritunggal. Karena sulit dibayangkan ya orang yang ingin mencari banyak pengikut ya karena demi popularitas dia mengajarkan Tritunggal. Itu yang tadi saya katakan ya, itu membawa diri ke dalam pencobaan ya. Ya, kalau kita mau mencari pengikut ya kita mesti mengajarkan doktrin yang orang gampang terima ya. Gitu ya. Ya, motivasinya apa gitu ya? Mau mencari pengikut terus kita mengajarkan doktrin yang sengaja kita buat luar biasa sulit. Gitu. Nah itu loh. Gitu ya, sehingga fakta, tadi saya mengatakan dua fakta ya, Tritunggal tidak diajarkan di agama keyakinan lain manapun, dan yang kedua, Tritunggal itu doktrin yang sungguh-sungguh sulit, sehingga saya percaya ya, bapak-bapak gereja dan kekristenan begitu ya, pada waktu kita percaya Tritunggal bukan karena kita itu suka,
bukan karena kita itu sekedar mau mendapatkan pengikut, karena benar-benar kita menemukan di dalam Alkitab kebenaran itu. Dan merupakan tanggung jawab kita untuk bagaimana kita bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan baik kepada sesama orang percaya maupun juga kepada orang yang belum percaya. Ya, oke. Saya masih kurius, Pak. Oke, silakan. Apakah para rasul, Pak, sadar mereka itu kepercayaan mereka adalah Tritunggal, atau hanya mereka asumsikan sehingga tidak banyak mereka jelaskan? Mereka hanya assume Tritunggal, lalu sudah misalnya Paulus kirim surat kemana, dia nggak terlalu jelaskan, tapi ya dia asumsikan semua sudah tahu. Gereja mula-mula sudah tahu gitu. Lalu baru muncul problemnya di abad-abad berikutnya atau bagaimana? Nah, kalau kita boleh berbicara secara sejarah ya, ini sih pertanyaan pertamanya gampang ya, pertanyaan susulannya mungkin yang sulit. Jadi kalau pertanyaan pertamanya apakah mungkinkah para rasul itu hanya mengasumsikan? Tidak. Nah, pertanyaan keduanya kan tahu dari mana. Nah, karena begini ya, kita mesti melihat ya latar belakang semua rasul, ya Paulus lah, Petrus, Yohanes, semua mereka adalah orang Yahudi, gitu ya. Dan hari ini ya, semua agama yang digolongkan sebagai monoteis itu pasti kembali kepada Taurat, which is, gitu ya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, diberikan kepada orang Yahudi. Ya, sehingga orang Yahudi itu adalah orang yang monoteisnya itu sedemikian luar biasa mutlak. Gitu. Sehingga kalau mereka tidak akan kemudian dengan, wah itu cuma mengasumsikan Yesus Tuhan kok. Itu tidak akan terjadi loh. Gitu ya. Ya, mereka tidak akan kemudian mengasumsikan karena mereka begitu mencintai Yesus, mereka begitu mengagumi Yesus, maka mereka mengilahikan Yesus. Tidak loh. Ya, sehingga kalau kita mau berbicara secara sejarah ya, kenapa para rasul itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, gitu ya? Sebetulnya penjelasan yang make sense secara sejarah, kita belum berbicara mengenai karena kebenaran Kristen dan seterusnya. Kalau kita berbicara mengenai sejarah secara umum, orang Yahudi itu hanya mungkin bisa menerima Yesus sebagai Tuhan jikalau Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah Tuhan. Gitu ya. Jikalau Yesus tidak menyatakan dirinya adalah Tuhan, tidak akan kemudian Petrus, Paulus gitu ya, kemudian mengatakan karena begitu mengagumi Yesus, ya kemudian mengilahikan Yesus gitu, kemudian mengasumsikan jemaat akan bisa percaya kepada Tritunggal. Tidak loh. Ya, jadi kalau kemudian kekristenan bisa menerima Yesus itu sebagai Allah, karena memang Yesus itu menyatakannya seperti itu. Gitu ya, dan para rasul menerimanya seperti itu, dan mereka mengamini bahwa menerima Yesus sebagai Allah itu tidak berarti membuat mereka percaya kepada dua Allah, gitu ya. Sehingga dari sana kemudian itu kenapa di dalam Alkitab kita melihat meskipun istilah Tritunggal itu tidak muncul, keyakinan mengenai Tritunggal itu jelas ada. Bahkan ketika menyebutkan Tritunggal tidak selalu dalam urut-urutan Bapa dulu, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus. Mereka bisa anak dulu, ya bahkan bisa ada ayat yang Roh Kudus dulu, gitu ya, karena mereka sungguh-sungguh melihat ya kebenaran mengenai Tritunggal. Ya, jadi bukan sekedar mereka mengasumsikan karena latar budaya Yahudi mereka tidak memungkinkan mereka untuk sekedar take it for granted, ya keyakinan mengenai Tritunggal. Ini ada pertanyaan dari Bandung, Pak. Dia katakan bahwa dia setuju bahwa bukti Allah mengasihi, ya, Allah adalah kasih, itu dia perlu pribadi-pribadi yang lain dalam Allah. Ada pribadi kedua dan pribadi ketiga. Dia katakan begitu. Tapi dia bilang bahwa Allah kan tidak terbatas gitu. Kalau manusia mungkin ya perlulah pribadi lain untuk membuktikan kita mengasihi begitu. Tapi Allah kan tidak terbatas, harusnya dia bisa mengasihi diri sendiri tanpa pribadi lain. Bagaimana menjelaskan ini, tapi bukan dengan menjawab pokok katanya begitu. Oke, baik. Ya, saya suka sekali kalimat yang terakhir ya. Karena memang salah satu ciri kedewasaan adalah kita tidak pokoknya begitu. Ya, gitu ya. Ya. Nah, dalam hal ini ya, saya perlu menegaskan di awal ya bahwa di dalam Alkitab ya kita menemukan banyak analogi mengenai Allah. Allah gunung batuku lah, Allah gembalaku yang baik. Roh itu seperti engkau tidak tahu angin dari mana dia datang, kemana dia pergi, gitu ya. Tapi tidak ada satupun analogi mengenai Tritunggal. Ya, sehingga saya sangat tidak mendukung ya pemakaian analogi di dalam menggambarkan Tritunggal. Oke.
Ya seperti tadi misalnya analogi di rumah itu ayah, di kendaraan itu pengemudi, di perusahaan itu pengusaha dan seterusnya. Itu akan memberikan pemahaman atau gambaran yang hampir pasti, atau kalau nggak dikatakan ya pasti salah lah ketimbang yang benar. Nah sehingga pada waktu di kelas fokus memang saya ada menjelaskan mengenai seseorang yang kehilangan orang tuanya dengan begitu mendadak mamanya gitu. Sementara dia sangat-sangat mengasihi mamanya. Ya kadang-kadang pada waktu seperti ini kan kita tergoda berpikir Allah itu tidak ada ya. Gitu ya. Padahal sebetulnya tidak loh. Kalau Allah itu tidak ada, ya bagaimana ada kasih seperti yang terjadi sekarang? Ya sehingga waktu itu saya mengatakan bukan cuma Allah ada ya. Sebetulnya fenomena ini gitu ya paling bisa dipahami dengan baik kalau justru menunjukkan Allah itu bukan cuma ada, tapi Allah itu Tritunggal. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Ya sehingga Allah Bapa mengasihi Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya Allah Anak mengasihi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan Allah Anak dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kita diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal. Ya sehingga ya enggak heran ya. Ya bukan cuma sekedar saya sayang mama karena saya butuh mama. Kalau enggak saya enggak survive gitu ya, survival of the fittest seperti yang merupakan prinsip dasar evolusi. Loh saya sudah besar kok. Mama meninggal juga saya survive kok, malah mungkin kalau mama meninggal saya lebih tidak repot. Gitu ya, nggak usah merawat mama yang sakit gitu ya. Ya tapi karena manusia diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal gitu ya, maka kita mengasihi orang tua bukan cuma alasan survive, tapi karena kita mengasihi orang tua itu karena kita diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal, ya tidak seperti itu. Ya sehingga bahkan ketika orang tua sudah meninggal pun kita ada perasaan kasih di sana. Nah, cuman di sini saya perlu menggarisbawahi pada waktu saya mengatakan cerita itu gitu ya, bukan untuk memberikan analogi. Ya, tetapi untuk menunjukkan, nah ini yang menarik itu. Kebenaran mengenai Allah Tritunggal itu sangat sulit. Tetapi, nah ini yang indah di dalam iman Kristen ya. Kita percaya dunia ini diciptakan oleh Allah Tritunggal. Ya sehingga ya di satu sisi begitu sulit untuk mengerti Allah Tritunggal, di sisi yang lain dunia ini sebetulnya menunjukkan saya ini ciptaan Allah Tritunggal loh. Gitu ya, sama ya, kita melihat satu karya seni itu sebenarnya menunjukkan yang membuat saya itu sejago apa loh. Ya ketika kita melihat lukisan Mona Lisa gitu ya, lukisan itu sepertinya mengatakan bukan orang sembarangan ya. Gitu ya, yang bisa membuat saya ya, yang membuat saya ini adalah seorang pelukis yang sungguh-sungguh seorang yang luar biasa sekali. Ya sehingga dari kita melihat lukisan itu kita bisa membayangkan ini. Waduh, ini Leonardo da Vinci itu seperti apa ya? Demikian pula di sini yang indah ya. Ketika kita melihat ciptaan ini, betul-betul menunjukkan bahwa pencipta saya ini Tritunggal. Dalam dunia ini kita menemukan kesatuan sekaligus kemajemukan. Bayangkan ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuman itu loh. Berapa juta lagu. Siapa bisa menghitung lagu pertama diciptakan sampai nanti lagu terakhir diciptakan? Ya dari Magiku Hibiniu. Begitu ya. Berapa banyak warna itu yang bisa dihasilkan? Ya, ini menunjukkan semuanya iya ya. Ada kesatuan di dalam keberagaman. Ada keberagaman di dalam kebersatuan. Demikian juga tadi. Ya bisa suami istri saling mengasihi ya. Padahal siapa pernah bisa menghitung bertengkar berapa kali? Tapi masih bisa ketika ditinggal oleh pasangannya begitu sedih. Ya sehingga semua ini menunjukkan apa ya? Ya menunjukkan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah yang berpribadi. Ya dunia ini diciptakan oleh Allah yang di satu sisi adalah Allah yang satu. Sehingga itu kenapa ada kestabilan di dalam dunia ini, tetapi juga satu yang bukan satu monoton. Ya satu tetapi kemudian kaya. Ya, sehingga saya juga tidak akan sampai mengatakan, wah berarti kalau ada anak bisa mengasihi ayahnya atau ibunya setelah ayah atau ibunya meninggal, berarti tidak mungkin diciptakan oleh Allah yang tunggal-gal. Saya nggak mengatakan seperti itu ya. Begitu ya, tetapi ya coba kita lihat. Ya, mana yang lebih dicerminkan oleh dunia ini, gitu ya, dan khususnya saya tidak akan sampai mengatakan enggak tanggung jawab itu kalau percaya Allah tunggal-gal tapi kemudian masih percaya ada kasih sejati. Tapi juga yang mengatakan Allah Tritunggal enggak masuk akal, apakah betul? Ya betul sih, enggak masuk akal. Tapi apakah betul dalam hal ini enggak masuk akal dalam pengertian salah atau enggak masuk akal karena memang akal kita terbatas? Ya karena buktinya begitu banyak.
Gitu ya, silakan lihat kanan, silakan lihat kiri, silakan lihat pengalaman kita pribadi. Itu ciptaan ini menunjukkan bahwa kami ini ciptaan Allah Tritunggal. Ya, sehingga betulkah tidak masuk akal berarti berkontradiksi atau orang Kristen pokoknya, atau tidak masuk akal karena memang kita terbatas di dalam menjelaskan mengenai natur Allah, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan karena bukti-buktinya sedemikian banyak. Ya, itu sebetulnya yang saya mau tekankan di dalam fokus mengenai Allah Tritunggal. Kita mengakui akan bagaimana dunia, karena kita dicipta oleh Allah Tritunggal, pasti akan memunculkan sifat-sifatnya begitu. Tapi saya juga pernah baca mengenai penggunaan konsep Tritunggal itu yang sepertinya sembarangan gitu. Misalnya social trinity begitu. Gimana Allah Tritunggal dipakai di dalam politik, ekonomi, ekologi dan sebagainya, yang mungkin sudah terlalu berlebihan atau bagaimana? Oke, ada ini dua hal ya. Yang pertama, saya pribadi in a sense setuju sih. Karena kita melihat ya, dunia diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal. Ya, sehingga seharusnya itu Tritunggal nyata di dalam setiap aspek. Tapi cuma di sisi yang lain, nah ini yang sangat penting ya. Bukannya kemudian kita memperalat Tritunggal. Ini yang saya takutkan. Begitu ya. Jadi pada waktu tadi bukannya, wah saya melihat ya ada anak yang bisa setelah sekian lama ditinggalkan mamanya cerita aja nangis ya. Wah, saya mau bagaimana menjelaskan ini, kemudian saya memunculkan doktrin Tritunggal atau mencocok-cocokkan dengan doktrin tidak. Gitu ya. Ya, sehingga jangan kemudian seolah-olah saya memperalat Tritunggal ya untuk menolong saya begitu ya, khotbah kepada yang bersangkutan, atau juga menolong Tritunggal untuk menggolkan yang saya mau di dalam dunia politik atau sosial atau manapun. Ini yang lebih kita perlu untuk awas begitu ya, karena kita percaya tentunya tidak tepat ya kita memperalat Allah untuk kita gitu. Tetapi kalau benar-benar kita memahami mengenai Tritunggal dan kemudian begitu ya, ini ternyata kok ya bisa menjawab masalah duka cita ya. Betul, pada waktu itu ketika saya menggumulkan ya situasi seperti ini, saya mau khotbah apa? Ya karena bukannya saya itu mau khotbah sekedar Allah mengasihi. Itu tiba-tiba saya terpikir mengenai Tritunggal. Itu awalnya saya cari tema lain sih. Ya karena mau ngomong apa nih Tritunggal pada saat seperti ini. Ya sampai kemudian saya didorong untuk menggumulkannya lebih lanjut. Ya sehingga kalau misalnya seseorang itu menggumulkan mengenai Tritunggal sementara dia seorang sosiolog, terus dia bilang, fenomena sosiologi ini bisa dijelaskan mengenai Tritunggal. Itu sangat bagus. Yang tidak bagus adalah saya mau mempunyai pendapat sosiologi ini yang baru ini. Tapi gimana ya untuk meyakinkan supaya khususnya orang Kristen ya, supaya mendukung pendapat saya. Wah, orang Kristen kan percaya Tritunggal ini. Ya, sehingga supaya pendapat saya ini bisa diterima, maka saya Tritunggalkan. Ya, supaya ketika orang Kristen mendengar pendapat saya mengenai sosiologi atau mengenai politik, wah mereka akan voting saya begitu ya. Nah, ini yang kita perlu bedakan Pak Kias. Gitu ya. Jadi antara saya mengerti mengenai Tritunggal, saya melihat pengaplikasiannya, atau saya sudah merumuskan pengaplikasiannya dan saya kemudian memakai Tritunggal untuk membantu saya untuk mendapatkan dukungan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang dari Depok ya Pak ya. Bagaimana cara menjelaskan Tritunggal kepada anak umur 10 tahun Pak? Ini kebenaran daripada firman Tuhan yang indah ya. Alkitab itu bisa dimengerti oleh anak kecil. Tetapi mau sampai mati pun ya, mau kita berapapun ya, tidak akan bisa mengerti secara sempurna. Ya sehingga sama seperti Tritunggal ya. Satu sisi mau belajar berapa lama pun kita akan ada hal yang kita harus mengakui ini misteri. Tapi di sisi yang lain, seperti juga yang kita lihat di dalam fokus ya, kebenaran Tritunggal itu kan 3 rumusan penting. Allah itu Esa, Allah itu 3 pribadi, ketiganya sepenuhnya adalah Allah. Nah ini 3 rumusan yang mestinya bagi seorang anak, begitu ya, meskipun dia mungkin masih SD, dia bisa mengerti kan Allah itu Esa. Ya Allah itu 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ketika kita berdoa sebetulnya Roh Kudus membantu kita berdoa. Saya percaya itu bukan hal yang anak kecil itu apa sih namanya berdoa dalam nama Yesus? Enggak sih. Gitu ya. Sehingga anak kecil pun akan amin sih, Bapa yang di surga, begitu ya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kemudian kita jelaskan, ya Allah Roh Kudus menolong kita di dalam kita itu berdoa. Demikian juga 3 pribadi itu sepenuhnya Allah. Kita juga bisa jelaskan kepada anak kecil ya, Allah Bapa itu Allah.
Ya, Yesus yang mati bagi kita itu juga Allah. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu juga Allah. Ketika anak lu terus kok bisa ya 3 tetapi 1, 1 tetapi 3 begitu ya. Nah, untuk seorang anak kecil kita bisa menjawab dengan sederhana ya. Karena dia itu Allah. Kalau kita nggak bisa, papa nggak bisa kamu nggak bisa papa. Ya, tetapi karena Allah itu Allah, maka Allah itu bisa. Nah, saudara, dalam pengalaman saya Pak Kias ya, itu cukup sih untuk anak. Oke. Sampai kemudian dia besar, begitu ya, dia bisa ikut katekisasi atau dia bisa, saudara bisa berikan dia channel fokus, gitu ya. Nah, di sana dia bisa mengerti lebih lanjut. Baik. Ya, jadi prinsipnya sama. Mau kita anak kecil, mau kita orang dewasa, pasti akan ada aspek misteri berkenaan dengan Tritunggal. Tapi mau kita anak kecil, mau kita orang dewasa, ada pengertian yang cukup mengenai Allah Tritunggal sesuai dengan tingkat usia dan pemahaman kita masing-masing atau tingkat pendidikan kita masing-masing. Saya pernah mendengar bahwa Alkitab itu kan penulisnya itu orang dewasa, ditulis kepada orang dewasa gitu ya. Sepertinya memang tidak mikirin ini yang baca itu anak-anak dan sebagainya. Gimana menurut tanggapan Bapak? Nah, ini yang indah ya dari firman Tuhan. Sebetulnya mau dijawab apakah para rasul atau juga bahkan di perjanjian lama ya memikirkan mengenai anak-anak? Iya loh. Begitu ya, dalam perjanjian lama kan Musa mengatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Oke, iya. Perjanjian baru malah ya Paulus mengatakan hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Oke. Gitu ya. Jadi ini yang indah daripada firman Tuhan, anak-anak dipikirkan. Nah, cuman ini yang kita juga perlu menyadari ya. Di dalam hal kebenaran, di dalam hal kita menjadi dewasa, apapun itu tidak dianjurkan untuk otodidak. Tugas orang tua. Sehingga dalam perjanjian lama kan, hai orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Demikian juga di perjanjian baru, meskipun ada perintah langsung ya, begitu ya. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, tetapi tetap dalam perjanjian baru kita menemukan gereja, kita menemukan penatua, kita menemukan penilik jemaat yang bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada jemaat, termasuk juga mengajarkan kepada anak-anak. Ya, sehingga apakah anak-anak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan? Bisa. Ya, karena ada orang tua yang mengajarkan, ada gereja yang mengajarkan kebenaran, termasuk kebenaran mengenai Tritunggal ya kepada anak-anak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mengapa Yesus Kristus juga berdoa kepada Bapa? Ini pertanyaan yang sangat baik. Dan seringkali ya, saya mesti mengatakan, di dalam Alkitab, ada ayat-ayat yang seperti ini. Atau bahkan bukan cuma ada ya, banyak. Ayat-ayat seperti ini yang kemudian dijadikan dasar. Loh, berarti Yesus itu bukan Allah. Atau kalau dia Allah juga dia A-nya itu A kecil. Karena dia berdoa kok. Ya, dia berdoa kepada Allah kok, atau dia kalau Tuhan ya T kecil, kan dia berdoa kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, satu ayat yang sangat penting untuk kita memahami hal ini dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima ya sampai ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ya, mengosongkan diri sendiri, ya menjadi hamba Allah dan menjadi sama dengan manusia, menjadi sama. Dalam ayat ini kita melihat dua kebenaran yang sangat penting ya. Yesus setara dengan Allah, mengosongkan diri. Ya, sehingga sebetulnya kunci untuk kita mengerti pertanyaan tadi, Allah kok berdoa sama Allah? Begitu ya, atau kalau saya boleh tambahi ya, bukan cuma itu. Allah kok bisa haus? Allah kok bisa lapar? Ya, karena pada waktu Yesus dicobai kan dia puasa 40 hari dan dia lapar. Itu kenapa iblis mencobai dia, ubahlah batu itu menjadi roti. Atau kalau saya teruskan lagi ya, Allah kok bisa sakit pada waktu diberikan mahkota duri? Allah kok bisa memikul salib kemudian jatuh, harus diganti dengan orang lain? Yang paling serius, Allah kok bisa kemudian di atas kayu salib mati? Gitu ya. Ya, sehingga di sini kita melihat ayat tadi itu menjawab kita, Filipi pasal kedua. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan bukan berpura-pura menjadi manusia.
Ya, ketika Paulus mengatakan Yesus mengosongkan diri, itu artinya bukan dia berhenti menjadi Allah ya, karena Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, tapi betul-betul dia tidak memakai kuasa keilahiannya untuk mempermudah misinya di tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga saya sering bertanya kepada anak-anak ya, Yesus pada waktu bayi bisa haus enggak? Ya bisa lah. Masa bayi tidak bisa haus terus pada waktu besar itu haus terus minta minum kepada wanita Samaria dalam Yohanes pasal keempat. Ya, Yesus pada waktu bayi bisa haus. Pada waktu haus dia ngapain? Ya dia nangis lah. Gitu ya, bukannya dia lompat dari tempat tidur tiba-tiba dia ambil sendiri, atau juga bukan dia langsung berbicara kepada ibunya sehingga ibunya kemudian jantungan begitu ya. Ya tidak. Wah, berarti dia bukan Allah. Tidak. Yesus Allah yang tidak berpura-pura menjadi manusia. Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan ketika kita melihat ya ayat-ayat seperti tadi dari kacamata Filipi pasal kedua, kita bersyukur ya. Karena jikalau dia tidak pernah haus, jikalau dia tidak pernah lapar, ya jikalau dia tidak pernah berdoa gitu ya, meminta kekuatan daripada Bapaknya, khususnya pada waktu Taman Getsemani, menjadi pertanyaan kita itu, Yesus itu sungguh-sungguh menjadi manusia atau pura-pura? Di atas kayu salib itu dia benar-benar menderita mati untuk kita atau sandiwara? Ya, keselamatan kita itu serius atau keselamatan kita hanya merupakan satu konspirasi yang agung? Ya, sehingga ayat-ayat seperti tadi kalau kita mengerti secara benar, gitu ya, itu justru menunjukkan betul Allah anak ketika dia mengosongkan diri itu niat. Ketika dia menjadi hamba itu niat. Hamba ya mesti apa-apa minta tanya tuannya dong. Masa hamba semuanya diputusi sendiri? Gitu ya, hamba. Ya dia mengosongkan diri ya menjadi hamba sama-sama seperti kita. Ya sehingga ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa bersyukur ya Yesus sungguh-sungguh berinkarnasi menjadi manusia, bukan cuma sekedar penampakan, dan karya keselamatan adalah sungguh-sungguh karya keselamatan, bukan suatu karya sandiwara yang luar biasa. Nanggap ya. Jadi wajar. Ya, sehingga kalau ada di antara kita yang nanya, Allah kok doa? Lah Allah kok bisa kemudian di atas kayu salib menyerahkan nyawanya? Ya jawabannya tadi, karena Allah sudah menjadi manusia. Sehingga dia tidak berhenti menjadi Allah, tapi juga dia tidak berpura-pura menjadi manusia. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan mengenai Tritunggal boleh dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Link kelas fokus episode 1-22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.